Rahayu, 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 teguh, rahayu, hayu, hamayu, hayu, ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu. Untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana memelihara burung secara liar, kemudian digunakan untuk media eh, spiritual, terutama untuk zikiran. Jadi lisan kita mengucapkan zikir secara lisan, kemudian perbuatan kita melakukan zikir secara laku. Lantas burung-burung ini sebagai zikir secara wujud. Nah, tadinya burung-burung puter ini akan saya jadikan menjadi pagar alang-alang di atau pagar tolak balak untuk desa. Makanya ini diberi nama dengan Asmaul Husna. Sebagaimana kita ketahui, banyak yang menggunakan Asmaul Husna itu untuk tolak balak, tapi sangat disayangkan hanya sekedar zikir secara lisan. Jadi untuk kali ini Genkobi atau Gerakan Konservasi Binatang Indonesia menawarkan konsep konservasi dekonstruksi dengan tambahan zikir secara wujud dan secara laku. Nah, tadinya udah ada lumayan ini. Nah, untuk memanggil puter saya gunakan dengan lohu, 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 lohu. Kemudian untuk burung dara saya gunakan gua. Lantas untuk burung perkutut saya gunakan ahad, jadi menjadi huwallahu ahad. Kemudian untuk burung-burung puter ini saya kasih nama dengan Asmaul Husna. Ini namanya Rozak. Kemudian yang ini namanya Rohim. Yang ini Rohman. Kemudian ini Kudus. Nah, yang lainnya udah banyak yang hilang. Ini masih butuh banyak. Jadi sebenarnya butuh burung puter ini 99. Tadinya udah 12, tapi sekarang tinggal 4. Jadi dalam prakteknya nanti ketika kita memberi makan, memanggil namanya ini sudah sekaligus sebagai zikir secara laku. Rozak, 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 rozak. Nah, kudus, 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 kudus. Rahman, 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 Rahim. Nah, kalau kita yang bertasbih, kalau manusia yang berdoa, kalau manusia yang berzikir itu ada titik lelah. Karena manusia itu terlalu banyak tendensi, terlalu banyak niat lain dibalik niat. Jadi kalau binatang, tumbuhan itu mereka beribadah dengan ikhlas sesuai fitrahnya atau sesuai dharmanya. Jadi landasan fikirnya adalah barang siapa merawat pohon maka pohon-pohon itu akan bertasbih untuknya. Berarti pohon juga bertasbih, pohon-pohon juga beribadah. Nah, jadi ketika kita merawat binatang-binatang, juga binatang-binatang itu akan bertasbih untuk kita. Ini juga melatih untuk welas asih, melatih untuk saling peduli antar makhluk Tuhan,
karena bumi diciptakan bukan hanya untuk manusia. Nah, iya. Nah, kita juga bisa membuat rasa nyaman untuk binatang-binatang yang kita kasih makan. Artinya itu binatang yang kita jinakkan dalam liar itu kita juga bisa menggunakan zikir. Ambil contoh lah dengan penyebutan asma Allah, itu mereka akan nyaman. Nah, tapi sangat disayangkan untuk orang-orang tarekoh, untuk orang-orang tarekat, hal-hal seperti ini untuk sekarang tidak dianggap sebagai tarekoh, tidak dianggap sebagai media untuk ngaji tasawuf, karena sangat minim kajian-kajian hablum minanas, kemudian hablum minal alam. Paling mentok yang banyak dibicarakan itu hanya hablum minallah, yang buat saya pribadi itu terbalik, karena ketika hablum minallah bagi orang-orang yang sudah balik, pengurusannya Gusti Allah diurusi manusia, itu kan kurang kerjaan, beranggapan bahwa manusia itu lebih mampu mengurus urusan Tuhan. Nah, buat saya itu juga sombong. Nah, sementara hal-hal yang ketemu nalar, hal-hal yang logis, misalkan hablum minanas, hubungan bersosial, hubungan manusia dengan manusia itu jarang dikaji, jarang dibahas. Kemudian hablum minal alam, hubungan manusia dengan alam, yang konon ceritanya manusia itu diciptakan untuk menjadi kafilah di bumi, menjadi pemimpin di bumi. Menjadi pemimpin di bumi itu tentunya bukan hanya perintah-perintah, tapi juga menjaga, merawat. Kadang saya sering bertanya, wong katanya Islam itu selamatan lil alamin, tapi banyak yang beragama Islam tapi alam semakin rusak. Kemudian tatanan sosial banyak yang rusak. Kadang saya bertanya, terus fungsi agama itu untuk apa? Kembali ke hal tadi bahwa tawaran konservasi dekonstruksi itu, kita membuat konservasi dengan tambahan nilai lain, termasuk tambahan nilai spiritual maupun nilai religi. Bagaimana kita melakukan satu hal itu sudah atas dasar pertimbangan dari berbagai perspektif. Harapannya kita bisa mencapai pada budaya yang holistik atau pemikiran yang holistik. Paling tidak kita bisa mencapai ke pemikiran trinitas. Jadi melakukan satu hal itu sudah dengan landasan pikir hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Misalkan seperti ini, kita memelihara burung dengan diliarkan. Nah, ini sebagai wujud ulas asih kita menghargai, kita mensyukuri ciptaan Tuhan. Kemudian hablum minanas, tidak semua orang itu punya kesempatan untuk merawat burung. Mereka juga pengen mendengarkan bunyinya. Nah, itu jadi orang yang tidak merawat burung bisa ikut menikmati. Kemudian mereka juga menyeimbangkan ekosistem. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia juga butuh keseimbangan ekosistem. Kemudian hubungan minal alam itu sudah jelas.
Ini hubungan manusia dengan alam. Jadi kenapa saya bilang terbalik, kadang-kadang kan anggapan orang itu ketika bicara hablum minallah, anggapannya udah langsung berhubungan dengan manusia lain, dengan makhluk lain, dengan alam. Buat saya terbalik. Logikanya seperti ini, misalkan Anda itu punya jagung seperti ini. Terus Anda itu sebagai penguasa jagung. Ketika saya berurusan dengan Anda, berarti saya kan tidak selalu berurusan dengan jagung. Nah, tapi ketika saya berurusan dengan jagung, nah ini sudah otomatis saya harus berurusan dengan jenengan. Saya harus berurusan dengan Anda. Nah, begitu juga dengan ketika kita berurusan dengan makhluk lain, nah, berarti kita secara otomatis langsung berurusan dengan penciptanya. Ketika kita berurusan dengan alam, nah, kita sudah langsung berurusan dengan apa namanya, pencipta alam. Tapi kita sering terbalik, urusan hablum minallah diurus orang. Nah buat saya itu saru, itu porno. Misalkan hubungan manusia dengan Tuhan itu kan privasi, seperti orang bercinta. Misalkan ada atau sampean itu lagi bercinta terus diintip, terus diatur-atur, nah, saru loh. Nah, beda ketika kita berurusan dengan manusia, berurusan dengan alam. Memang tanggung jawab kita untuk saling mengingatkan. Kemudian kita bisa ambil contoh kasus-kasus, misalkan dalam minta maaf pun kita sering tidak tahu birokrasinya. Misalkan kita salah sama manusia lain, terus tiba-tiba kita minta maafnya langsung ke Tuhan, ya nggak bisa. Kita harus minta maaf dulu ke manusianya, baru kita minta maaf ke Tuhan sebagai pencipta manusia. Nah, kalau misalkan kita salah sama makhluk lain terus kita bisa minta maaf langsung ke Tuhan, apa enak. Jadi kita bisa semena-mena berbuat keji, berbuat salah ke makhluk lain. Nah kalau misalkan Tuhan, iya, Tuhan itu maha memaafkan. Kalau Tuhan tidak maha memaafkan, buat apa jadi Tuhan? Misalkan Allah tidak maha memaafkan, yo jangan jadi Allah. Tapi kalau manusia atau makhluk terus dituntut untuk maha memaafkan, ya itu sombong. Masa makhluk terus mau menyamai Tuhan? Misalkan saya berbuat salah ke sampean, terus saya menuntut, Tuhan aja mau memaafkan, masa sampean nggak memaafkan? Ya sama aja, saya menyuruh Anda untuk sombong. Kalau misalkan semua orang maha memaafkan, semua makhluk maha memaafkan, berarti tidak perlu ada Tuhan. Nah, kadang di kehidupan sehari-hari itu kita sering terbalik dengan dalil, Tuhan aja mau memaafkan, masa kamu manusia tidak memaafkan? Nah itu tendensi untuk mendapatkan maaf. Buat saya itu politik yang busuk, dan itu politik yang tidak benar. Ini juga salah satu
kegiatan saya, karena misalkan di kesenian, di teater, saya juga jengah menggarap manusia karena tuntutannya banyak, sulit. Kemudian di ya sulit. Untuk sekarang ya mendingan saya bicara sama binatang, belajar sama binatang. Nah, untuk saat ini juga banyak orang-orang yang keladu itu apa ya, berlebihan, kebablasan atau kesasar. Misalkan orang-orang yang berproses dalam spiritual, mereka banyak terjebak di klinik, kemudian terjebak di supranatural, yang padahal spiritual itu jalan untuk mendekat ke Sang Ilah, mendekat ke Tuhan, bukan untuk biara sakti, tidak mempan dibacok. Nah, buat saya, ketika orang dibacok dengan senjata tajam terus nggak mempan, nah itu kehilangan kemanusiaannya. Mungkin dia robot misalkan. Fitrahnya manusia yo dibacok, mempan, keluar darah, nah itu berarti dia masih manusia. Tapi kalau manusia dibacok nggak mempan, wah itu jangan-jangan dia robot atau dia alien apa-apa, dia bukan manusia. Nah, spiritual itu bukan untuk mencapai itu, bukan untuk menghilangkan kemanusiaan, tapi spiritual itu justru untuk menjangkau biar menjadi menungso, manunggaling rasa, menyatunya semua rasa. Jadi kita bisa berpikir secara holistik, berpikir dengan berbagai perspektif ketika kita melakukan satu hal. Nah, buat saya pribadi ya spiritual itu ya spirit di dalam aktualitas. Misalkan spirit zikir yang tadi saya bahas, ya ketika kita zikir ya Rahman, ya Rahim, ya bagaimana kita menerapkan perilaku kita, perilaku welas asih, perilaku Rahman, perilaku Rahim. Nah, kemudian syukur-syukur diwujudkan, karena saya menyadari saya itu makhluk yang lemah, berdoa juga ada capeknya, berzikir ada capeknya. Saya minta dibantu oleh burung-burung ini, karena mereka tidak punya lelah untuk bertasbih. Seperti tadi, bahwa Allah juga menyuruh gunung-gunung dan burung-burung bertasbih bersama Nabi Dawud. Nah, berarti gunung itu juga makhluk karena disuruh bertasbih untuk menjaga bumi supaya tidak berguncang. Nah, berarti zikir itu tidak hanya berhenti di bunyian lisan, tapi juga di perilaku. Rojak. Itu Rojak kita habis pergi dia beberapa hari, terus lemas, dia pulang-pulang lapar. Panggil lagi, Pak. Gitu. Nah, ini sedikit saya mengulas bahwa tawaran konservasi dekonstruksi
salah satunya ya tujuannya untuk berproses spiritual atau tasawuf, atau bisa dikatakan yo salah satu apa namanya tarekoh, karena di tarekoh yang dulu juga melakukan hal-hal seperti itu. Misalkan tarekoh Sakbandiyah, tarekoh Kauliyah juga sangat menekankan bagaimana kita melasasi, bagaimana kita menjaga alam, bagaimana apa namanya, kita memperlakukan makhluk lain. Tapi untuk saat ini ya itu sangat jarang dikaji. Nah, yang sebenarnya di para alim ulama atau pemimpin-pemimpin agama lain selain non muslim juga punya tanggung jawab bagaimana mengingatkan para pengikutnya atau jamaahnya untuk berpikir bagaimana tanggung jawab pada alam, tanggung jawab menjaga alam. Nah, bukan berarti saya mengajak Anda itu untuk tidak berpikir akhirat. Tapi kalau buat saya pribadi, urusan surga neraka nanti saya malas untuk berpikir. Itu udah tugasnya Tuhan. Yang saya pikirkan adalah surga neraka sekarang. Dan untuk saya yo menjadi surga atau menjadi neraka itu buah laku dari kita sendiri. Jadi secara pemikiran saya pribadi bahwa Tuhan itu tidak menciptakan neraka, tidak menciptakan surga untuk manusia, tapi manusia itu sendiri yang menciptakan surga dan nerakanya. Kalau berbuat baik ya dapat surga, kalau berbuat jahat ya dapat neraka. Secara ini, dan untuk saat ini juga yang dikatakan suluk hanya sekedar syair-syair, sementara perilaku dari syair itu sendiri jarang dikaji. Bagaimana merefleksikan syair itu di dalam perilaku, sama seperti bagaimana kita merefleksikan zikir di dalam laku. Jadi ya zikir ya mikir. Nah, untuk sekarang aja misalkan banyak pengajian ya hanya sekedar mendengarkan pidato, kemudian habis pengajian sampahnya bererak-erak. Masa pengajian menghasilkan sampah itu kan juga lucu. Berarti kita menciptakan neraka dengan pengajian. Lucu. Masa merindukan surga nanti terus sambil sambil merusak surga yang ada. Akhirnya kita masuk neraka bareng-bareng. Ini sedikit kita mengulas peternak burung dengan diliarkan sebagai media belajar spiritual dan tasawuf, kemudian sebagai media dzikir. Jadi peternak burung itu tidak harus di kandang. Nah, sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Rahayu, 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 teguh rahayu. Hayu hamamayu, hayu ning bawono semesta menyusui kita. Salam, aku sayang kamu.